Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada para peserta seleksi P3K di tahun 2023 yang penasaran bertanya terkait dengan kode P yang didapatkan pada seleksi P3K di tahun 2023, apakah berpengaruh terhadap seleksi di tahun 2024 ini ya. Artinya kode P ini kan berarti dia sudah lolos passing grade pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023. Apakah di tahun 2024 ini mereka tinggal menunggu penempatan saja, tidak usah melakukan tes kembali, tetapi tinggal menunggu penempatan atau seperti apa? Dan tentunya ini menjadi harapan ya bagi para peserta seleksi P3K yang sudah bisa lolos passing grade atau mendapatkan kode P di tahun 2023. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Bagaimana nasib kode P pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan nasib kode P ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh sudutpandang.id. Judulnya begini nasib peserta kategori P pada seleksi P3K 2023 dalam rekrutmen P3K 2024 nanti. Kita coba bacakan ya. Pada Jumat 22 Desember 2023, sejumlah instansi yang menyelenggarakan P3K 2023 sudah mengumumkan hasil seleksi kompetensi para peserta. Meski begitu, ternyata ada sebagian instansi yang mengumumkan hasil seleksi kompetensi pada Sabtu 23 Desember 2023. Peserta seleksi kompetensi P3K yang bisa bernafas lega karena dinyatakan lulus dan mengikuti pemberkasan adalah peserta yang berkode P_L, P_L2, PR1_L, PR2_L, PR2_L2, dan PR2_L3. Lalu bagaimana nasib peserta P3K 2023 yang hanya mendapat kategori P? Dilansir kantor berita Antara, peserta seleksi P3K 2023 yang hanya berkategori P dianggap tidak berhak mengikuti pemberkasan. Sebab peserta tersebut hanya lolos passing grade tetapi tidak diluluskan. Meskipun lolos passing grade, nilai peserta tetap tidak mencukupi untuk lolos dalam perankingan dan gagal mendapatkan penempatan. Peserta yang tidak mendapatkan tempat atau formasi disebabkan formasi tersebut telah dipenuhi oleh guru honorer dengan kategori P1 atau prioritas, atau formasi yang tersedia sudah ditempati oleh peserta dengan kategori P2, P3 dan P4 yang nilainya lebih bagus. Karenanya, para peserta kategori P harus kembali berjuang dari nol pada seleksi P3K 2024. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani. Hal itu disampaikan saat Nunuk Suryani melakukan live Instagram pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. Pihaknya mengutarakan tentang peluang peserta seleksi P3K 2023 yang berkode P pada seleksi P3K Guru 2024 mendatang. Ketika disinggung soal pertanyaan apakah harus tes lagi, Nunuk membenarkan sebab nilai yang didapatkan ketika mengikuti seleksi P3K pada tahun 2022 dan 2023 tidak berlaku pada seleksi P3K 2024. Jadi meskipun sudah melampaui passing grade dan mendapatkan kode P, peserta harus mengikuti tes ulang pada seleksi P3K 2024 mendatang. Dijelaskan juga bahwa setiap tahun sistem tes terdapat perbedaan. Misalnya saja guru kategori P1 atau guru yang lulus passing grade dalam rekrutmen P3K Guru tahun 2021 tidak perlu tes ulang pada seleksi P3K 2024, sehingga para peserta kategori P1 hanya menunggu penempatan saja. Karenanya, pada seleksi P3K Guru 2024, semua pelamar harus mengikuti prosedur seleksi sejak awal.
seperti mengikuti seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi. Dan pada seleksi P3K tahun 2024 ini, penuntasan P1 yang urung terakomodir pada tahun 2023 ini menjadi fokus utama, sekiranya ada 12.000 peserta lagi. Sebagaimana informasi yang beredar dari Kemenpan RB, pemerintah tengah menyediakan 2,3 juta formasi ASN pada 2024. Tanpa terkecuali juga tersedia untuk seleksi P3K Guru 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan akan membuka seleksi ASN pada tahun 2024 di Istana Negara pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. Berdasarkan kebutuhan, pemerintah akan menyediakan lowongan CASN sebanyak 2,3 juta formasi. Tersedia untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ketika berpidato, Jokowi mengundang para akademisi muda dari berbagai disiplin ilmu untuk memanfaatkan momentum rekrutmen P3K 2024 ini. Itu guna mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, mendukung perbaikan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. Saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik, kata Jokowi dikutip Pojok 1. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa rekrutmen ASN menyediakan sejumlah 2.302.543 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tahun ini pemerintah juga memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya, tutur Abdullah. Namun, pada rekrutmen ASN tahun 2024, kebutuhan guru menjadi formasi yang paling utama untuk dipenuhi. Karenanya, rekrutmen ini bagus bagi guru honorer agar dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan nasib kode P ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan ternyata kode P atau kategori P pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 tidak berpengaruh pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi semua yang mendapatkan kategori P di tahun 2023 harus mulai lagi dari awal atau dari nol jika ingin menjadi P3K di tahun 2024. Kecuali kode P1 ya, para peserta seleksi P3K di tahun 2021 yang 2022-2023 belum bisa lolos, maka di tahun 2024 tinggal menunggu penempatan saja. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat ya bagi teman-teman guru ya, ini ya yang kode P. Tetap harus berjuang dari nol dan semoga di tahun 2024 ini bisa lebih dipermudah dan bisa menjadi P3K. Jadi mungkin itu, jika ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.